Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah, amma ba'du. Baik sobat Tuarul, kami akan datangkan fakta, bukan hanya omongan belaka. Dalam video ini kami akan perlihatkan bagaimana tidak berakhlaknya Wahabi ketika melempar gelas ke atas wajah ulama Aceh. Ketika itu sedang terjadi diskusi yang berlangsung di aula Masjid Al-Mujahidin Biren. Kronologinya adalah Wahabi ketika itu gagal merebut Masjid Aswaja di Biren, sehingga petinggi Wahabi ini emosi dan hilang akal pikirannya. Inilah akibat doktrin Wahabi yang sangat berbahaya, saudara-saudara. Ini kejadiannya kalau tidak salah 5 tahun yang silam, di mana waktu itu Aswaja di Aceh menganggap Wahabi punya hak berpendapat, sehingga Aswaja kala itu tidak pernah membubarkan kajian-kajian Wahabi. Nah, setelah kejadian inilah Wahabi mulai ditolak di mana-mana karena sifat mereka yang terlalu ekstrim, saudara. Baik, kita simak dulu video doktrin dan kronologi terbangnya gelas. Tapi pentolannya, ulamanya yang menyeru kepada bid'ahnya, kepada syirik, meledek-ledek kita yang menyeru kepada salafus saleh dengan kata Wahabi dan lain-lain, menulis buku dengan itu. Nah, yang ini sih hajar. Jangan dimanis-manisin. Ini kaitannya dengan al-wala wal barokah, memang loyal kepada tauhid, kepada sunnah, musuhin dia. Nah, lihatlah saudara-saudara bagaimana ekstrimnya Wahabi ini. Masuk ke tempat orang mau jadi pendekar ente. Nggak sadar diri memang Wahabi. Maka saya katakan berhati-hatilah jika Wahabi sudah jadi mayoritas di negeri ini. Tapi sih memang mustahil Wahabi jadi mayoritas, karena kesesatan tidak akan menjadi mayoritas di kalangan kaum muslimin. Namun setidaknya kita mewanti-wanti atau berhati-hati jangan sampai mereka dapat kekuatan di negeri ini. Lebih-lebih mereka ini sangat pintar menarik kekuatan pemerintah. Baik sobat Tuarul, jadi kronologi pelemparan gelas tersebut terjadi di Masjid Al-Mujahidin Biren. Ketika itu pas hari Selasa 27 Maret 2018, Wahabi bekerja sama dengan Dr. Zaini Abdullah, yaitu Gubernur Aceh saat itu yang terindikasi paham Wahabi. Mereka menggunakan kekuatan gubernur ingin melantik pengurus baru dari kalangan Wahabi di Masjid Al-Mujahidin tersebut, karena masjid tersebut letaknya dekat dengan yayasan Wahabi ini. Padahal masjid ini adalah masjid milik masyarakat dan masih ada pengurus aktif, yaitu Tengku Umar Hasan Tiro. Namun ingin diambil alih oleh pemilik yayasan Wahabi ini, saudara. Jadi ini fakta, bukan omongan belaka. Wahabi ini benar-benar jika kalian lengah, siap-siap masjid dibawa lari oleh mereka. Tujuannya itulah supaya kalau ada kajian-kajian mereka bisa undang sutat-sutat dari kalangan Wahabi untuk menyesatkan masyarakat. Dasar Wahabi nggak bermodal. Kalau pengen masjid bangun sendiri mas, jangan rampas masjid orang. Baik, lanjut lagi ke kronologi tadi. Ketika Wahabi ingin melantik kelompoknya sebagai pengurus masjid, maka mendapat penolakan dari masyarakat Biren. Sehingga pihak Muspika Mutiara memfasilitasi pertemuan antara dua pihak. Awalnya pertemuan tersebut direncanakan mengambil di tempat ruang khatib masjid pada jam 12. Selesai pengajian bersama Abu Lamkawi. Namun dari pihak Wahabi menolak dan meminta tempat pertemuannya di komplek yayasan. Namun pertemuannya diadakan setelah sholat duhur di komplek yayasan Wahabi ini. Nah, disinilah terjadinya pelemparan gelas oleh Wahabi terhadap tokoh Ustadz Aswaja tersebut sesudah kalah dalam diskusi dan gagal merebut masjid. Parah memang Wahabi ini. Masih minoritas belagu pula ente. Udah mau mengerampas masjid orang masih nggak tahu malu. Perlu dicatat saudara-saudara, jangan kasih Wahabi kekuatan, bisa bahaya. Di era gubernur yang pro Wahabi ini sangat banyak masjid-masjid yang diambil alih oleh Wahabi di Aceh. Salah satunya Masjid Besar Baitur Rahman Banda Aceh. Padahal masjid ini sudah dibangun sebelum Wahabi menginjakkan kaki ke Indonesia ini. Namun alhamdulillah dengan berkat perjuangan masyarakat dan ulama Aceh, masjid tersebut berhasil diambil alih kembali. Maka berhati-hatilah saudara dengan perampok masjid dari Najd. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.